Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para sesepuh, para ustadz, para kiai yang saya hormati, dan berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan berikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad faza muttaqun. Karena pasti orang yang bertakwa itu dia akan menang. Faqad faza muttaqun. Udah pasti orang yang bertakwa itu pasti akan sukses, pasti akan berhasil. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini liburan. Liburannya agak panjang dikit. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Saya tadi dari Bandung. Dari pagi ngisi di Bandung sampai zuhur. Kemudian saya pikir dari Bandung ke Jakarta kayaknya agak sedikit macet, makanya buru-buru. Tapi ternyata lowong. Jadi dari Bandung ke Jakarta kosong. Tapi harus sebaliknya subhanallah. Itu Pak, dari saya lihat di Karawang, ya, daerah Karawang sana gua habis makan siang, saya makan siang di Cikampek. Ya, kira-kira jam 2 di Cikampek, keluar macet sedikit. Saya pikir cuma daerah situ aja macet, nah paling di kantor Karawang, apa namanya, daerah Karawang Timur, Barat, dah. Ternyata terus saya susurin gitu. Dari Karawang Timur sampai Lebak Bulus, masya Allah. Orang mau pada ngapain? Ya, alhamdulillah kita di sini ya ngaji. Ya saya di depan ini bukan berarti yang terbaik, bukan berarti gak ada dosa, bukan berarti udah bersih, putih dan sebagainya. Enggak, kita sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, saya akan bertutur dengan kisah. Ya, saya akan bertutur dengan kisah dan tidak menggurui, karena saya masih terlalu muda. Gak muda-muda juga sih, dan tuaan lagi. Wah, kalau lihat ya ini, aduh masih muda udah lagu gitu ngajarin. Nah, saya akan bertutur dengan kisah. Saya ingat sekali dulu ketika saya duduk sore hari, itu kira-kira jam 4 sore di kantor saya di Ketapang. Sekarang kantornya udah pindah ke Batu. Kantor sayanya gitu, tapi yang di Ketapang masih ada. Kantor Ketapang. Tiba-tiba ada seorang bapak tua, saya lihat dari atas itu, seorang bapak tua naik motor. Ya, oh iya, ke atas. Tiba-tiba marah-marah ke CS, ke front office. Ada ustadznya enggak? Ada di dalam. Wah, saya mau bicara sama ustadznya. Ya, kebetulan ada saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau cerita. Oh ya, Ustaz, maka duduk dulu Pak. Dia cerita. Bapaknya cerita, saya dengerin tuh 1 jam lah. 1 jam lebih si bapaknya cerita.
Ustaz, bohong. Katanya orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang tahajud, orang yang duha, orang yang benar-benar takwa kepada Allah, katanya hidupnya enak. Lah saya kaget. Saya kaget. Saya ingat bapak ini orang daerah Kebonjeruk, daerah Kebonjeruk. Ustaz, bohong. Kata siapa itu? Nah, saya udah sholat, udah baca Quran, udah sedekah, udah. Enggak, hidup saya enggak enak. Oh, gitu. Terus? Emang bapak kenapa? Tiba-tiba datang marah-marah. Pasti mau punya masalah. Iya, Sa. Kata orang, Sa, udah ikhtiar aja, sabar aja, ntar juga dapat pekerjaan. Nah, saya nggak dapat pekerjaan. Saya udah jalan satu ke rumah A, ke rumah B, ke rumah makan A, ke rumah makan B, ke kantor A, kantor B. Buat apa? Nyari kerja. Dapat 2 tahun. 2 tahun saya nggak punya pekerjaan. Masya Allah, Allah tega banget sama saya. Gitu. Oh, terus ya cerita lagi. Istri saya hamil besar. Hamil besar, sudah mau melahirkan, tinggal nunggu hari, Ustaz. Tinggal nunggu hari. Ustaz, gimana nggak sedih kita melihat istri kita sudah hamil besar, sudah akan melahirkan sebentar lagi, beli susu aja nggak punya duit. Beli susu aja nggak bisa. Dari mana saya bisa beli susu? Udah utang saya banyak. Duit nggak punya, pekerjaan nggak punya. Anak saya tadi siang nanya, Pak, ntar kita makan sama apa? Saya nggak bisa jawab, Ustaz. Nangis. Saya cuma bisa nangis, nggak bisa jawab. Duit dari mana? Duit dari mana? Coba. Saya kontrak. Dia bilang dia kontrak. Saya kontrak di rumah Pak Haji. Itu saya kalau mau pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya lihat ada Pak Hajinya apa enggak. Kalau ada Pak Haji saya mundur. Mendingan saya pulang agak maleman dah. Soalnya kalau ketemu tuh Pak Haji, terus saya doain bisa-bisa. Lu kapan mau bayar lu? Udah 5 bulan lu bayar. Terus mau sedang, aduh itu ya Allah Pak Haji. Ya marah-marah Pak Haji. Pokoknya marah-marah terus itu. Terus aja. Sampai marah-marah ke saya, marah-marah ke saya. Ustaz bohong katanya tuh gini. Apa itu? Gak ada. Ya udah. 1 jam si bapak ini marah-marah. Sudah. Dia ngeluarin undang-undangnya ya sampai mar, sampai ini semua, sampai keberan meja, sampai bilang Ustaz tukeran sama saya. Saya duduk di sini enak, Ustaz tinggal di rumah saya. 1 jam Ustaz gak bakalan kuat lihat anak istri Allah nangis. Yang lain waktu pada punya TV, saya nggak ada TV udah saya jual. Yang lain makanya enak tidurnya itu, saya boro-boro. Apalagi kalau nggak itu pakai mobil, lah saya enggak. Oh, udah selesai dia marah-marah. Pak, Bapak udah ngomong 1 jam. Saya udah dengerin. Sekarang boleh gak saya ngomong? Oh boleh, Ustaz. Boleh, iya. Dan soalnya ini udah jam 5, Pak. Kalau saya gak ngomong terus sampai maghrib. Kita sholat di kantor ini. Ya deh, ngomong. Baik. Pak, Bapak sebelumnya kenal sama saya nggak? Enggak. Nah, kenapa Bapak tadi marah-marah sama saya? Ya saya kesel kan. Habis kata Ustaz tuh, kayaknya di kampung juga ngomong gitu, yang sabar aja, ntar juga dapat pekerjaan. Ntar juga dapat rezeki mau udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, makanya saya kesal. Oh iya, Pak, boleh saya nanya lagi? Boleh, Ustaz. Pak, tadi Bapak bilang 2 tahun gak punya pekerjaan. Bapak bilang 2 tahun gak punya kerjaan.
Bapak udah nikah berapa tahun? Udah nikah 16 tahun. 16 tahun? Iya, udah lama tuh. Lama banget. Bapak bilang 2 tahun tadi gak punya pekerjaan. Iya, berarti selama 14 tahun semenjak Bapak nikah sampai 14 tahun umur pernikahan, Bapak punya pekerjaan dong? Punya, Ustaz. Pekerja Bapak. Saya dulu punya usaha. Ternyata ini orang sebelumnya itu owner perusahaan. Bapak punya anak buah? Punya. Banyak? Ya lumayan. Bapak punya mobil? Punya. Punya motor? Punya. Enak Bapak? Ya alhamdulillah Ustaz. Dulu masih enak. Jadi 14 tahun Bapak enak ya? Enak. Bapak lebih enak daripada saya Pak. Ya. Terus Pak, saya mau nanya, tolong Bapak jawab yang jujur. Selama 14 tahun ketika Bapak punya perusahaan, ketika Bapak punya harta, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya anak buah, gimana sholat Bapak? Gimana sholat Bapak? Dia jawab apa? Aduh Ustaz, banyak bolongnya. Pernah sehari gak sholat? Pernah Ustaz. Sibuk ngapain? Sibuk ngurus perusahaan. 1, sholat. 2, Pak, selama 14 tahun Bapak punya pekerjaan, punya perusahaan, punya karyawan, punya harta, punya mobil, punya motor. Bapak pernah ke dukun? Pernah Ustaz. Ngapain ke dukun? Ke orang pintar gitu. Ngapain? Ya biar perusahaan saya lancar Ustaz. Dikasih apa? Ya dikasihlah air mah. Buat apa? Buat disirami. Terus apa lagi? Banyak kan? Ada bacaan ini, bacaan itu, ini itu yang tidak ada di ajaran Rasulullah SAW. Ya, bacaannya nggak jelas gitu. Kalau kita misalkan baca Asmaul Husna, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, nggak apa-apa. Kenapa baca Asmaul Husna? Kita minta pada Allah, ya Allah maha pemberi rizki, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, wahai Allah yang maha pemberi, hablana, berikan kami apa? Anak-anak yang baik, istri-istri yang baik, dan lain sebagainya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Wahhab, ya Wahhab. Asmaul Husna. Nah ini bacanya gak jelas. Apa gitu? Terus pernah dikasih air, buat apa diserap? Biar apa? Biar usahanya lancar, berkah banyak yang datang. Kalau melihat usaha kita satu kayaknya, bagus tuh. Terus sekarang apa? Hancur. 2, 3. Katanya lagi Pak, ketika Bapak punya perusahaan, punya karyawan, punya ini, Bapak hitung ke zakatnya berapa? Bapak tahu ini hitungan zakat? Tahu. Orang Islam kebanyakan tahu, betul ya? Berapa persen? 2,5% dari harta kita. Ya. Baik. Bapak hitung nggak? Pendapatan bersih berapa? Kemudian yang harus dikeluarkan berapa? Itu. Kenapa nggak dihitung? Ya kalau gitu kan ngeluarin uang lagi, takut miskin. Baik, 3.
Jadi zakatnya lupa. Baik. Pak, waduh ini saya cecar terus aja. Pak, selama Bapak punya perusahaan, hidup enak dan lain sebagainya, Bapak suka maksiat nggak? Oh, apa Ustaz? Ya maksiat. Banyak lah. Mau minuman keras, mau main perempuan, mau ini, mau itu, pokoknya maksiat lah kepada Allah. Nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga harta yang diberikan, nah semuanya kita aja dah. Nih mau udah aneh yang cari, aneh yang usaha, masa iya kamu maksiat pernah? Pernah Ustaz. Aduh banyak. Pak, Bapak tadi kalau ngitung zakat 2,5% gak banyak Pak. So, Bapak dapat uang misalkan 5 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5% dari 5 juta berapa? Berapa? 125. Kita punya uang 5 juta, tapi isinya 50 semua, 50 ribu. 50 ribu, ada berapa lembar? Ada berapa lembar? Ada 50. Duit 5 juta. Duit 5 juta nih, isinya 50 ribu semua lembaran. Ada berapa lembar? Saya 100. Ada 100 lembar. Diminta sama Allah berapa lembar? Berapa lembar diminta sama Allah? 2,5 lembar Pak. Masih ada 97,5 lembar lagi buat kita. Baik banget Allah mah. Udah 2,5 lembar aja, berikan kepada orang-orang yang berhak, berikan kepada fakir miskin, berikan kepada yatim, du'afa, dan 2,5 lembar doa. Selainnya gitu. Apalagi kalau duitnya tuh 25 ribu, ada 200 lembar gitu. Ah, berarti berapa lembar yang dikeluarin? 5 lembar, betul ya? 200 lembar dikurangin 5 berapa? 195, betul ya? Masih ada 195 lembar buat kita. Allah bagaimana gak baik. Cuma kita mau pelit. Gitu, kalau mau zakat begitu. Tapi kalau maksiat, duit 5 juta tuh hilang 1 juta nggak apa-apa. Buat maksiat, sisanya masih ada 4 juta. Tuh, banyak yang kayak gini. Banyak. Dah, saya mah gampang. Kalau melihat misalkan ada orang bangkrut, jebret, tiba-tiba bangkrut, habis. Ah, tanya aja zakatnya gimana. Udah, biasanya mentoknya di zakat. Mentoknya di zakat. Ini kita belum ngomongin sedekah nih, baru ngomongin zakat. Coba kita lihat. Kita punya uang segini nih dah. Uang segini. 2,5% kira-kira segini ya. Ambillah itu beras lah. Beras nih sekotak gini. 2,5% segini. Nah, yang 2,5% ini itu tuh isinya kotor semua. Batu. Apa lagi? Kalau kita mau masak, biasanya beras kita apain? Kita tampi, betul ya? Kita tampi, kita bersihin. Apa yang dikeluarin itu? Gabahnya, batunya. Ada nggak kira-kira yang dicampur aduk, kemudian dimasak? Ibu-ibu ada yang kayak gini? Beras nggak usah dibersihin dulu, plok langsung dimasukin ke magic jar, udah dimasak. Coba kalau ada batunya, diomelin sama bapak Kak? Diomelin ya. Apalagi pas makan kan anaknya kelotok, oh ibu, mak sakit. Itu kayak gitu tuh. Harta itu kayak gitu. Jadi segininya tuh dikeluarin dulu. Biar apa? Biar bersih. Biar nasi yang masuk ke tubuh kita itu benar-benar nasi yang bersih. Nggak ada batunya. Sehingga kalau misalkan ada batu, kena penyakit. Gabahnya nggak ada, kutunya nggak ada, bersih. Udah bersih baru kita makan. Begitu juga harta. Bersih dulu hartanya. Masuk berapa nih uang? 100 juta. Udah hitung kan?
10 juta listrik, ada berapa? 10 juta. Zakatnya gitu. Berarti 205. Dikit, 10 juta cuma 250.000. Tapi kita kadang-kadang lupa, sehingga uang itu kalau kita keluarin ya, yang tadinya beras nih, yang batu semuanya kalau kita keluarin nempel. Kita keluarin uang buat apa? Buat makan-makan, buat traktir. Ini yang halal-halal dulu dah. Buat makan-makan, buat traktir, buat beli, buat bayar cicilan, buat apa lagi? Buat shopping. Ibu-ibu, bapak kasih dia 10 juta, bu nih 10 juta. Lihat oh ya. Nah lumayan nih buat beli sepatu. Beli sepatu baru. Ada lagi yang ke salon, ada lagi yang ini dan sebagainya, sehingga habis. Tetapi zakatnya lupa, batu ini masih nempel nih di sini nih. Kalau beras itu batunya masih nempel, numpuk, plok, udah. Datang lagi uang, nempel lagi. Kalau zakat profesi kan setiap bulan. Ya ukurannya 5 juta lah kalau misalkan dibeli dengan beras 480 kilo. Sekitar itulah. Ya. 5 juta harusnya kita zakatin dulu. Udahlah 150.000 gitu kan. Harusnya kan 125.000. Udah 150.000 zakat. Masih ada tambahannya, dikenapin aja jadi 500. 150 zakat, 350 sedekah. Ini belum nyambung ke bapak tadi ya. Kita masih ngomongin ini. Akhirnya numpuk. Karena nggak dikeluarin buat zakat, numpuk, plok, potong. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, setahun. Potong semua. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus kita tumpuk tuh uang potong. Ini belum ngomong uang haram ya. Kita belum bicara uang haram yang kita ambil dari luar, bukan. Ini uang halal. Uang halal yang kita dapetin dari kerja, dari usaha, dari dagang, dari bisnis kita. Masih uang halal nih. Cuma karena kita nggak zakat, jadilah ada uang kotor di harta kita. Setahun 2 tahun jadi tuh. Setahun jadi motor, 2 tahun 3 tahun jadi mobil, jadi rumah, jadi usaha, jadi toko dan lain sebagainya. Di sana ada harta kotor. Tinggal Allah kalau pengen ngebersihin harta kita, habis tuh, dihabisi. Entah mobilnya hilang, kebakar, usahanya hancur dan lain sebagainya. Ini dari harta bersih yang kita dapat. Belum lagi kalau hartanya haram, wah udah di dunia aja tuh. Kalau kita ngambil harta haram, numpuk jadi mobil, jadi ini, udah jelas nanti keluarga nggak bakalan bahagia. Keluarga pasti jadi keluarga yang bukan lagi sakinah mawaddah warahmah. Anak nggak lagi hormatin orang tua, itu udah pasti. Suruh ngaji nggak mau, ini nggak mau ngelawan, jalan pakai motor, balapan semuanya kecelakaan, jadi kena polisi, udah pusing, habis aja keluar. Ntar lama-lama bangkrut beneran, bangkrut pak. Ya, baik, si bapak ini saya tanya, zakat lupa, baik, maksiat iya, zakatnya lupa tapi maksiat gampang gitu ngeluarin buat buat judi itu, 500, 1 juta, santai. Main perempuan, berapa pak kalau main perempuan? 1 juta, 2 juta, 3 juta, santai aja. Jangan ke 100, 200, 300.000 lupa. Baik, zakat. Tadi apa? Maksiat. Minum-minuman keras, iya pernah dan lain sebagainya. Pak, saya nggak ngomong banyak. Udah, sekarang juga bapak sudah tahu pak. Bapak sholat taubat. Pak, bapak punya anak. Saya tanya si bapak tuh, bapak punya anak?
Punya Ustaz. Saya, misalkan kita nih Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ada anak kita yang minta motor. Anak kita minta motor. Kalau dia udah dewasa, boleh kita kasih? Boleh aja ya. Kita kasih dah dia, udah dewasa nih, udah kuliah dan sebagainya, kita kasih. Cuma biasanya ketika kita ngasih motor, kita apa? Sampai itu ke sana. Ya, SMA lah. Sekolahnya jauh gitu. Pak, saya sekolah jauh. Kita motor lah. Ya dah, ntar dicariin motor yang murah aja, Mio atau apa gitu kan. Nggak boleh nyebut merek. Kita kasih. Tapi ketika kita ngasih, kira-kira kita ngasih peraturan nggak buat anak nih? Ngasih nggak? Ngasih. Nah, ini motor. Kalau udah punya motor makin rajin nih ya. Belajarnya makin rajin, sekolahnya juga makin rajin. Kalau bisa jadi juara kelas, rankingnya harus bagus, nilai-nilainya harus bagus. Jangan melayap, jangan apa lagi, main terus. Kalau disuruh sama orang tua makin apa? Makin taat, makin turut. Begitu ya? Begitu nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira yang ngasih motor? Nah ini motor, sok lah terserah mau pakai buat balapan kek. Silakan, gak apa-apa, pulang jam 10 malam, jam 2 malam semalam silakan. Ada kayak gitu? Ada? Gak ada Pak, saya yakin gak ada. Udah nih punya motor, ente kalau punya motor mah gak usah jadi juara kelas, gak apa-apa. Ada. Kita pasti ngasih peraturan yang baik. Tapi kemudian ternyata ini saya bicara sama si bapak nih. Ternyata ketika ini si anak punya motor, bukannya makin baik, malah makin bandel. Bukan makin baik, malah makin bandel. Di suara orang tua, tong beli tongan. Ya elah ibu, masa beli tongan? Kadang-kadang gini pakai motor, ninja gede, masa beli tongan? Ya malu. Ya Allah, orang tua ngomong saja udah nggak boleh ya, udah dilarang, udah haram, apalagi kayak begini. Ya Allah Pak, masa kita disuruh beli? Ya pergi dia sama teman-temannya naik motor, pacaran, apa sebagainya. Kemudian tanpa kita sadari ini si anak balapan, wah udah kecelakaan jebel, motornya hancur, anaknya nggak kenapa-napa, patah tulang, dibawa ke rumah sakit. Kita tunggu di rumah sakit. Kira-kira Bapak Ibu semuanya dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ketika anak ini sehat, anak kita ini udah sehat lagi, udah sembuh lagi dari sakitnya, patah tulangnya udah bagus, gitu kan? Tulangnya udah bagus lagi, kemudian datang ke kita, kemudian bilang gini, Pak, motor yang kemarin kan udah rusak, beliin lagi lah motor yang baru. Ibu, kira-kira kalau anak ibu seperti ini, ibu kasih nggak motor lagi yang baru? Hah? Dikasih nggak? Enggak. Bapak dikasih nggak? Kasih nggak? Baik banget kalau dikasih mah. Enggak bakalan kita kasih lagi. Kita pengen anak ini ngapain datang ke kita kira-kira? Ngapain? Minta motor kah? Atau bahkan minta mobil kah gitu? Atau ngapain? Minta maaf. Datang kepada kita minta maaf. Pak, Ma, ayo minta maaf ya. Minta maaf. Kemarin udah dikasih motor, harusnya malah lebih rajin, tapi ini dikasih motor malah bandel. Minta maaf. Kemarin dikasih motor, seharusnya mah jadi ranking kelas, sekarang malah nggak jelas. Kemarin kasih motor, harusnya disuruh sama emak lebih gampang ke warung, tapi kita malah pergi. Saya malah pergi sama teman-teman, minta maaf. Udahlah nggak apa-apa, sekarang mah nggak usah pakai motor. Sekarang mah karena kemarin saya udah salah, udahlah sekarang mah saya naik angkot aja nggak apa-apa. Bahkan kalau emak sama bapak
Ngasih hukuman ke saya, gak dikasih uang jajan, gak apa-apa. Saya jalan ke sekolah, gak apa-apa. Yang penting emak sama bapak maafin saya. Walau ini anak tiap hari ini akhirnya sekolah naik angkot gitu kan, atau jalan kemudian jadi juara kelas, rajin. Kalau disuruh beli ini nih, oh iya. Tadinya pakai motor, pulang jam 10 malam, jam 12 malam, ini datang jam sebelum maghrib udah mandi, kemudian ke masjid azan, sholat berjamaah. Tuh Bu, Pak, nggak butuh lama nih, 6 bulan, setahun kita ngeliat nih si anak, waduh rankingnya udah bagus, sudah gila, tinggal nanya, mau motor lagi nggak? Betul ya? Nggak perlu dia minta, nggak perlu si anak minta, yang penting si anak membuktikan bahwa dia benar-benar menyesal dan dia pengen berubah. Nggak perlu minta motor, nggak perlu lagi minta harta, bahkan nggak perlu minta apa-apa, nanti dikasih sendiri sama kita kasih. Dia udah berubah, Pak. Si kakak kayaknya udah berubah, kayaknya makin rajin, makin ini. Kasihan ya kalau lihat dia ke kampus jalan jauh, kita kasih motor gimana? Ya udah, tapi nanti kalau misalkan bandel kita tarik lagi, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang ke si bapak, Pak, si bapak itu, kalau bapak nih jadi anak ini, udahlah, datang kepada Allah, jangan minta apa, jangan minta pekerjaan, jangan minta harta, jangan minta ini itu dulu, minta maaf aja. Datang kepada Allah, minta maaf, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh, wahai yang beriman, yakin padaku, udah bertaubatlah. Kalau kemarin pernah berbuat dosa, bertaubatlah. Taubatan nasuha, taubatan yang murni, benar-benar pengen berubah, benar-benar menyesali, benar-benar gak mau berbuat lagi kesalahan-kesalahan yang dulu. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita bersih. Udah gak dibersihin, habis itu apa? Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memberikan kamu surga. Saya sering bicara pada para jamaah, kalau kita berbicara neraka, jangan dipikirin dulu neraka akhirat. Nggak enak. Neraka dunia aja sudah bisa membuat kita menangis. Betul ya Bu? Pernah ada yang merasakan neraka dunia? Neraka dunia tuh gimana ya? Seperti halnya kita punya utang gak kunjung habis. Makin lama makin numpuk, tapi maksiat kita tetap jalan. Udah nggak bakalan habis itu utang kita. Terus aja numpuk. Tiap hari diteleponin orang, ngangkat telepon aja kita takut, SMS bukanya kita takut, ada yang ngetok pintu aja kita takut. Kayak si bapak nih tadi mau masuk ke rumah aja takut ada Pak Haji, nggak berkah. Kalau ada Pak Haji dia tunggu pergi. Tapi kalau nggak ada Pak Haji dia masuk, tersiksa Pak, tersiksa hidup kita, nggak nikmat. Surga itu kan bahagia kita hidup di dunia, nggak punya harta nggak apa-apa, tapi tenang, ya. Bangga, ada orang yang punya mobil, tertuanya sedih mulu, pusing mulu, bingung mulu, aduh. Baik, berapa? Karena Bapak minta maaf aja kan pada Allah. Malam ini, ya sekarang nih Bapak pulang cari masjid, Bapak langsung sholat taubat. Nggak harus di sini. Sok, Bapak pulang kemana? Buat jeruk, nggak sok. Ketemu masjid, langsung wudhu, kemudian sholat taubat, nangis minta maaf aja.
Gak usah minta kerja dulu, gak usah minta harta dulu, gak usah. Tobat, bersihkan diri dulu. Kemudian selanjutnya, apalagi Ustaz? Baik, Bapak di rumah ada TV, nggak ada Ustaz. Lemari ada satu buat pakaian, meja, kursi ada sih, nggak ada kata dia. Meja, kursi nggak ada, adanya lemari aja udah itu, sama kasur. Jadi nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kenapa Ustaz? Saya pengen Bapak sedekah. Saya pengen Bapak sedekah. Malam ini Bapak punya kebutuhan. Iya, enak nggak kalau punya kebutuhan tapi nggak punya apa-apa? Nggak enak. Nah, maka Bapak cari orang yang punya kebutuhan malam ini, kemudian Bapak bantu. Pakai apa Ustaz? Dan saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa? Apa-apa? Mumpung kita yang masih punya gitu. Mumpung kita yang masih punya, mah enak. Berbagi, ada duit 100.000, misalkan kemarin kita belum zakat, keluarin aja dah buat zakat, masukin kemana ini? Ke anak yatim, datang ke anak yatim, Bu. Kalau kita bermaksiat misalkan, naudzubillah min dzalik, ya 500.000 nggak merasa. Tapi kalau misalkan kita nih berbuat baik 500.000, kita datang ke anak yatim 500.000 jadi berapa bungkus tuh? Nasi kotak. Ambillah nasi kotak harganya 15.000. Berapa bungkus? Ya sekitar 30-an, betul ya? 30 bungkus. Kita kasihkan anak tuh. Ketika ngeliat anak makan tulah, waduh enak banget, waduh Bu, nangis Bu. Kayaknya hati tuh nikmat banget. Nih, coba shopping 500.000, ya sepatu ini beli ah, dia beli harganya 500.000. Ke toko sebelah ternyata harganya 450.000, sakit hati. Ya beda harganya 50.000. Kadang-kadang ibu-ibu mau beda harga 5.000 aja udah sedihnya ditampung. Di jalan marah-marah terus kasih bapak. Bapak nggak kasih tahu sih kalau harga di sana tuh 65.000. Emang kenapa? Ibu beli 70.000 ini mahal banget gitu. Ya beli 5.000. Silakan. Baik, balik lagi ke tadi. Pak sedekah malam ini juga. Kemudian dia bilang apa? Saya bingung Ustaz, apa yang mau saya sedekahin? Coba Bapak pikirin, ada nggak yang bisa Bapak sedekahin? Apa aja? Mau baju, mau sepatu, mau celana, mau apa? Dia pikirin. Udah gitu dia. Saya tahu Pak. Apa Pak? Saya tahu. Hari ini ada yang mau ngasih TV buat anak-anak saya. Kemarin sih bilangnya, lu mau punya TV? Enggak. Lu kasih dah. Sip kayak. Baik Pak. Sedekahin. Dia pikir tadinya pengen nyenengin anak-anak ya, tapi disuruh sedekah. Aduh gimana gitu. Baik Pak, Bapak kan tadi katanya buat susu susah, buat makan susah. Bapak jual itu TV, kira-kira dapat harga berapa? Ya kira-kira 3,5-an lah. Baik, kalau 3,5-an 150 Bapak pegang, 200 Bapak sedekahin. Berani nggak? Insya Allah. Hebat Pak. Orang-orang yang pengen kembali kepada Allah, dia pengen meyakinkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia benar-benar sungguh-sungguh. Baik, kalau Bapak berani Bismillah. Bismillah, saya yakin pertolongan Allah pasti datang. Toh, sudah. Saya akhirnya malam itu dia cari orang yang butuh. Ada nggak sih yang butuh, cari tukang beca, tukang ini. Habis uangnya buat sedekah. 150 dia simpan buat apa? Makan anak istri. Kira-kira 2 minggu setelah itu, ingat saya 2 minggu lah setelah itu si bapak ini datang. Si bapak datang lagi. Pas ketika saya mau masuk masjid, saya mau uduk. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah dulu Pak, udah aja. Siapa? Nah, terus dulu sholat jamaah, kemudian
baru ngobrol. Asar juga. Mukanya udah beda tuh Pak. Udah beda. Kalau dulu datang, masya Allah melotot. Saya udah mikir ini kira-kira si Bapak nih marah-marah lagi kagak ya. Waduh kalau ini, kalau pertolongan Allah belum datang, habis aneh gitu. Udah kepikir, saya juga kepikir habis. Tapi ya nggak apa-apa. Dan namanya juga dosa banyak gitu kan. Dosa kita banyak, pengen dapat pertolongan Allah cepat, susah. Ya, biarinlah marah lagi, nggak apa-apa. Dibilang bohong, dibilang ini biarin. Udah selesai sholat ya. Oh iya, sebelumnya si bapaknya bilang, Pak, kalau anak saya nanti lahir, boleh nggak ini anak saya berikan ke orang lain untuk diasuh, untuk diasuh. Loh kenapa Pak? Aduh Ustaz, saya nggak punya apa-apa. Jangankan buat ngasuh dia, beli susu dia, buat kita hidup yang sekarang aja udah susahnya minta ampun ya Allah. Pak jangan Pak. Jangan. Dalam bab rezeki surat Al-Isra, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Allah Tuhan mula yang meluaskan rezekinya dan juga menyempitkannya buat siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya lagi Maha melihat. Tuh. Kemudian di bab rezeki setelah itu di ayat-ayat selanjutnya ada kalimat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, jangan bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Jangan. Membunuh anak itu ya enggak dalam konteks dengan rezeki. Hal ini bukan membunuh mati, enggak. Membunuh secara pelan-pelan juga sama aja dengan membunuh, ditelantarin anaknya, dibiarin anaknya, udah biarin anaknya pergi ke sana, biarin gak apa-apa dah. Orang kita gak punya duit, bener ya? Malah masih anak udah tersiksa ya Allah. Pak jangan Pak, saya bilang. Apa kata Allah? La taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuq. Karena kalian takut miskin, jangan sampai bunuh anak kalian. Jangan sampai bunuh cita-cita mereka. Jangan sampai bunuh harapan mereka. Jangan. Anak-anak kan ya, ketika dia punya cita-cita kemudian kita memotong, tok. Udah rasanya kayak berbunuh Pak. Ada nih cerita. Ya, kakak saya yang cerita. Dengar aja. Jadi bapaknya pengen si anak ini jadi apa? Jadi pengacara. Di kuliah aja kalau hukum, si anaknya nggak mau. Saya Pak nggak cocok kalau hukum Pak. Udah berkali-kali gitu mengajukan ke si bapak. Saya Pak nggak cocok. Saya cocoknya dia sering jadi MC gitu kan. Sering apa namanya MC wedding, MC ini rezekinya tuh dari situ mengalir ketika dia kuliah pun MC di mana-mana gitu, MC wedding lah, MC ini acara itu dan sebagainya. Itu rezekinya mengalir. Tapi si bapak tetap kamu harus jadi pengacara. Udah selesai kuliah, tak. Pak, saya udah kuliah, saya udah lulus, saya udah ini. Ini ijazah saya kembalikan ke bapak karena bapak pengen saya kuliah hukum. Maka saya tetap MC. Istilahnya membunuh harapan mereka ya untuk saat ini kuat. Kalau enggak, wah udah tersiksa aja tuh ya Allah. Kalau jadi pengacara gimana ini ya Allah? Enggak bisa. Udah. Kata Allah, karena kamu kan kita kampanye kayak gitu karena kita takut miskin. Oh, kalau anakku jadi pengacara nih nanti, waduh hebat dah, kita punya duit ini, kita punya rumah bagus, kita kalau anak saya jadi dokter nanti, itu semuanya karena apa? Karena kita takut miskin. Lah taqtulu auladakum khasyata imlaq. Pak, jangan bunuh anak bapak karena bapak takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang memberi rizki buat mereka dan juga buat kalian itu aku, kata Allah. Subhanallah. Jadi gimana Pak Ustaz? Gak usah. Bapak bilang aja ketika anak ini lahir, kemudian Bapak sampaikan, ya Allah terima kasih
Kau sudah menganugerahkan kepada kami anak yang baik, anak yang lengkap semuanya ada, anak yang sehat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa menjaga anak-anak kita. Udah selesai. Insya Allah rezekinya udah ada buat anak. Nah, 2 minggu itu kan ketemu tuh, 2 minggu ketemu, ya. Kemudian si bapak, saya tanya, Pak, gimana? Ibu udah melahirkan? Udah, Ustaz. Oh. Lancar? Alhamdulillah lancar, Ustaz. Anaknya jadi dikasih ke orang? Enggak, Ustaz. Enggak. Lah, kemarin ngotot Bapak pengen ngasih anak kita ke orang. Wah, gak mungkin. Anaknya tetap saya jaga, Ustaz. Subhanallah, itu kejadian-kejadian yang menjadikan anak saya ini tetap saya jaga. Keajaiban. Ketika melihat anak ini saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat ini saya seakan-akan merasa, ya Allah, sholat itu suatu hal yang paling nikmat. Jadi azan tuh udah, ya Allah ajar, ya Allah ajar, langsung umur tuh sholat. Kayaknya ngobrol sama Allah tuh nikmat gitu. Ya, kita kadang-kadang kalau sholat pengennya cepet-cepet. Imamnya baca agak lama dikit, kita udah kesel. Betul ya, lagi sholat taraweh, baru imam misalkan waladhdallin, amin. Imamnya baru bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman. Wah, ar-rahman. Lama ini mah. Coba kita nikmatin ya. Kayak kita ngobrol gitu sama Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nikmat, Pak. Nih, si bapak ini terjadi sama si bapak. Ya Allah, Ustaz, waktunya sholat tuh kayaknya nikmat banget. Kayaknya saya pengen berterima kasih sepenuhnya sama Allah. Ceritain, Pak, ceritain. Dia cerita. Ketika istrinya sudah nggak kuat lagi, Bu, mau melahirkan, aduh, udah teriak-teriak, Pak, Bu. Ketika bapak ibu nggak punya uang sama sekali, nggak punya uang ya sama sekali, pekerjaan nggak punya, orang-orang yang tadinya dekat sudah menjauh. Ini kan orang-orang pada menjauh dia, keluarganya pada menjauh karena apa? Usahanya udah bangkrut, utangnya banyak, dibenci, dicari di mana-mana. Aduh, udah pada menjauh, teman-teman udah kayak nggak teman lagi. Dia bilang, kalau dulu tuh, waduh, ketika saya punya harta datang, hampir tiap malam datang, pada datang ngobrol sebagainya, kadang-kadang kita mabuk-mabukan. Aduh, sekarang boro-boro datang. Yang ada kalau saya datang ke sana, lu ngapain di sini? Nah, ntar gue dikejar polisi lagi. Gitu. Ya Allah. Nah, ketika kalau bapak nih misalkan contoh nggak punya uang, pekerjaan nggak punya, kemudian istri mau melahirkan, apa yang kepikiran coba? Bawa kemana ini ya? Bawa kemana istri kita? Nah, kalau sekarang mas kita enak ya, mobil ada gitu kan? Minimal kita punya tetangga yang bisa bantu kita, ke rumah sakit, duit ada, tabungan ada, bawa aja ke rumah sakit, selesai. Dan kalau nggak punya, kemana coba? Si bapak ini saking bingungnya dia cari dukun beranak. Dukun beranak kali lah, kalau dukun beranaknya bisa, dukun beranak mah bisa apa? Diutangi, ya. Bayarnya belakangan gitu lah. Kalau ke rumah sakit mah susah, mau masuk aja udah harus bayar. Dah, panggil dukun beranak. Dukun beranak datang, tuh si muda teriak-teriak. Ada dukun beranak datang, kata dukun beranak apa? Pak, minta maaf nih. Ini makanya harus dibawa ke rumah sakit. Udah nggak bisa ini mah di sini. Wah, serius Bu? Serius. Cepet dah dibawa. Cepet dibawa ke rumah sakit.
takut lewat. Gimana coba perasaan Pak? Mobil nggak ada, tetangga nggak ada, suruh bawa ke rumah sakit ya, pakai apa bawanya? Lagi tuh si ibu teriak-teriak, ada tetangga lewat yang sebelumnya nih, tetangga nggak pernah ngobrol, udah biasa aja. Pak, itu kenapa itu di dalam? Istri saya mau melahirkan, lah cepat bawa ke rumah sakit. Saya bingung, maunya gimana? Aduh, gimana sih? Bentar. Dia keluarin HP, dia telepon. Gak beberapa lama ambulan datang. Itu orang-orang pada bingung, dijemput ambulan. Udah ada nih, mau melahirkan, keren. Rumah sakitnya besar. Masuk bulan jalan. Si ibu bilang gitu, Pak, kita mau ke rumah sakit ya. Sambil nangis. Iya nih. Ntar siapa yang bayar? Udah nangis, bismillah aja. Ada Allah terus kan. Sampai rumah sakit. Nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Karena nggak ada uang jaminan. Harus bayar dulu kan? Jaminan minimal berapa? Saya dulu waktu nganter kiai saya di Surabaya, ya Allah, beliau lagi sakit gini, ke rumah sakit Darmo, masuk malam-malam jam 10. Mbak check in kayak hotel. Apa opnam ini itu. Bapak harus deposit dulu. Berapa? 10 juta. Waduh, 10 juta. Saya cuma bawa duit berapa waktu itu? Nggak nyampe 5 juta kayak zaman itu, tahun 96. 2006. Nggak nyampe 5 juta. Udah Mbak, masukin aja. Pasti dibayar. Nggak bisa Pak. Mbak, ini tuh pimpinan pondok-pondok loh. Masya Allah, nggak mungkin nggak dibayar. Gitu. Tetap Pak, nggak bisa. Ternyata habis itu nggak berserang berapa lama, datang mantan Bupati Lamongan. Ada apa ini? Ini Pak Yai mau masuk, mau opnam, nggak bisa bayar 10 juta. Mbak, sini. Yang ngeluarin tol pasar. Selesai, masuk. Mantan Bupati 2 kali. Mantan Bupati 2 kali Lamongan. Zaman itu. Udah langsung masuk nggak dibayarin. Kembali lagi tadi nggak boleh masuk. Karena apa? Nggak punya uang deposit. Nggak punya uang deposit. Akhirnya sama si bapak bilang, Pak, Mbak, istri saya lagi sekarat dan mau melahirkan, masa nggak boleh? Nggak bisa Pak, ini. Udah Mbak, kalau memang nggak bisa saya doain, bener-bener Pak, saya doain Mbak nanti kayak begitu juga, sakit, udah mau melahirkan, udah gini sambil nek-nek. Terus si bapak kan galak orangnya, mau melahirkan nanti juga kayak begini, saya doain. Doa orang yang terzolimi mustajab Pak. Takut Pak. Aduh Pak, jangan begitu Pak, ini udah peraturan Pak. Ayo. Terus gimana? Ya udah Pak, apa-apa masuk aja. Sama suster yang lain, udah apa-apa masuk aja. Gampang lah itu mah, udah masuk. Masuk. Menjelang sehari 2 hari setelah itu, dokter bilang, melahirkan tuh udah melahirkan. Dokter bilang kasih bapak, Pak, istri bapak koma, nggak bangun tuh. Ininya udah, ngeri lah, udah pucat, semua udah nggak bisa gerak. Kata dokternya, coba dibawa ke rumah sakit yang insya Allah di sana peralatannya ada dan lebih canggih.
nggak bisa di sini Pak, nggak bisa. Waduh, ya Allah, saya udah masuk sini aja udah susahnya minta ampun gitu kan, nggak punya duit ternyata. Ya udah, jalan. Kira-kira dibawa nggak ke rumah sakit yang itu? Kagak Pak. Dia turun ke bawah, kemudian dia beli aqua gelas, punya duit bisa buat beli aqua gelas doang. Ya, kalau sini apa namanya? Oasis. Saking nama aqua udah terkenal terus sebenarnya aqua semua ya, aqua gelas. Dia beli. Kemudian dia sholat di samping Ciduk. Dia sholat, kemudian baca Quran, sholat baca Quran, istighfar, minta maaf ya Allah, mungkin selama ini saya pernah salah, pernah dosa, pernah ini. Ya Allah, saya minta maaf ya Rabb, jangan timpakan dosa saya, maksiat saya kepada istri saya sedang lahir. Kemudian diminumi. Itu aqua gelas. Ini sebab cerita. Dia nggak bisa minum begini, nggak bisa. Ditetesin, kasih Cibu, tetesin, tes. Ini cerita asli. Saya nggak ada di cerita. Nah, udah. Ditaruh air gelas, dia sholat lagi, baca Quran lagi, sholat lagi. Besoknya, itu udah ada malam tuh, dia ngasih itu kan kemarin sore. Besoknya tuh dokter bilang, Pak, istri bapak kasih apa? Bapak kasih obat atau bapak kasih apa? Pak, kalau kasih apa? Oh masa? Iya. Makan apa barang? Alhamdulillah tuh udah agak baikan, udah mulai merah lagi, udah ini lagi, kelihatan kontrolnya juga udah bagus dengan sebagainya. Waduh subhanallah, beneran Pak kasih apa? Enggak Pak, saya itu cuma Allah aja, nggak ada yang lain, Allah. Iya dah. Susternya juga nanya seperti itu. Udah selesai itu, tinggal waktunya kira-kira 5 harian. Setelah itu dia harus bayar. Betul ya? Aduh Pak, rumah sakitnya rumah sakit besar, dijemputnya pakai ambulan, dia bingung mau bayar pakai apa. Pas ketika disodorin, Pak, jumlahnya segini, Bapak, Ibu udah bisa pulang lagi, Mama udah bisa pulang ke rumah, totalnya segini. Dia bilang, aduh, nggak bisa Pak, nggak bisa. Duit dari mana? Nggak bisa. Ya dia bilang, Mbak, besok saya bayar. Besok ya? Iya besok. Sekarang ingetin aja dulu di sini. Saya mau cari uang. Besok saya bayar besok pagi. Janji Pak besok pagi? Janji besok pagi saya bayar. Oke kalau gitu. Tunggu. Malamnya tuh Pak, si bapak bingung. Sore-sore malam habis sisa lah, dia muter-muterin itu rumah sakit. Nginderin aja rumah sakit tuh, saking bingungnya. Dia nelponin orang yang katanya mau bantu, nggak ada satupun yang ngangkat. 15 nomor saya teleponin, nggak ada yang ngangkat. Ustadz juga saya telepon, Ustadz nggak ngangkat. Dan saya nggak tahu. Bapak telepon ke kantor, telepon, saya ke telepon kantor. Jam berapa? Jam 2. Masa nggak ada yang ngangkat? Pasti dia ngangkat lah. Orang apa namanya? Udah harus begitu gitu, SOP-nya harus gitu, ada teleponnya diangkat gitu. Nggak mungkin kalau jam 2 mah nggak diangkat, kecuali pas waktu sholat. Pasti diangkat Pak, nggak diangkat. Telepon nggak ada yang angkat satu tuh. Ya udah, malam akhirnya dia pusing, bingung. Muterin, tiba-tiba pas lagi bingung Pak, lagi jalan ada yang nepok pundaknya. Nepok pundak. Bang, lagi bingung ya? Iya. Kok tahu? Tahu lah. Saya dari tadi duduk di sini, Pak. Bapak bolak-balik dari tadi saya ngeliatin ini orang kenapa? Ikut yuk saya yuk. Ikut. Kopi, ke warung kopi. Kopi mau Pak? Kopi pesan kopi dia ya? Enggak. Gorengan enggak. Ngobrol aja. Kenapa Pak? Pusing kenapa? Gimana ada ceritanya? Pak tenang, waktunya masih besok. Kata si bapak apa? Tinggal besok. Masih besok. Tinggal besok. Beda nggak Pak? Beda nggak?
Yang satu bilang masih besok, yang satu bilang tinggal besok. Beda ya? Beda jauh. Pak, kamu masih punya waktu banyak sampai besok pagi. Masih besok. Ya Allah, ini tuh udah tinggal besok buat saya. Pak, gini aja. Itu ada musola. Itu ada musola, Pak. Bapak datang itu ke musola. Bapak ngaji, Bapak sholat, Bapak zikir, Bapak tasbih, Bapak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, terus minta Allah. Ya. Minta maaf khususnya, istighfar khususnya. Gitu ya. Wah, itu diceramahin dah. Dia masuk ke musola sampai pagi, Pak. Orang yang benar-benar pengen kembali kepada Allah nih. Kalau kita maka pengen kembali kepada Allahnya, baru ngaji 2 ayat udah tidur ke masjid. Jadi itikaf. Orang-orang di itikaf di masjid baru ngajinya baru 2 ayat habis itu tidur. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Itikaf kan begitu. Cuma kalau orang benar-benar pagi banget terus aja antuk apa semuanya jadi terus, ya Allah, pengen dosa-dosa saya dibersihin, ya Allah, pengen bersih, pengen kau menerima aku, ya Rob. Wah, sampai nangis terus sampai pagi, sampai pagi. Kira-kira pagi ada jawaban nggak, Pak? Enggak, Pak. Pagi dia jalan tuh ke rumah sakit, ketemu sama susternya tadi, Pak. Jadi bayar pagi ini. Terus saya mau cerita apa, Pak? Cerita biasa. Ya Allah, Pak, bilang aja miskin, Pak, miskin. Begituin. Kalau bilang dari kemarin miskin, saya kasih surat, Pak. Oh, masih surat? Iya, saya kasih surat. Pak, datang ke dinas apa sih? Kalau sekarang apa ya? Dinas apa biasanya tuh? Dinas sosial, ingat ya, dinas sosial. Pak, datang ke dinas sosial, urusin dah. Gimana caranya terserah Bapak? Dia jalan tuh. Orang biasa kalau dinas sosial kan ngurusin apa? Surat dari kelurahan, surat dari kecamatan, betul ya? Surat dari ini dan sebagainya. Dia enggak, dia bawa aja surat dari rumah sakit tuh, dia jalan. Sampai di depan dinas sosial dia berhenti sama orang, Pak. Mau ngapain, Pak? Mau ke dalam. Ngapain ke dalam? Minta duit. Ngapain minta duit? Bantuan, anak saya begini-begini. Jangan, Pak, bela duit sama Allah. Sama Allah. Gimana, Pak? Akhirnya apa tuh? Ya Allah. Adalah. Sini, Pak. Sini. Ceritain, Pak, kenapa? Begini-begini gitu. Pokoknya kalau misalkan dia nggak bayar, anaknya ditahan. Terserah dah. Pokoknya anak ditahan sampai bayar lunas gitu. Ya udah, Pak, gini aja, Pak. Saya akan bayar lunas, tapi anaknya buat saya. Nah, kembali tuh ke permintaan dia yang dulu kan. Bolehlah, nggak apa-apa. Yang penting anaknya, ibunya melahirkan, anaknya tahu bapaknya siapa, diurus sama orang lain juga nggak apa-apa. Baru udah gitu, nangis, Pak, si bapaknya nangis. Ya, kalau emang udah takdir ini si anak kayak begini nggak apa-apa. Kalau emang udah takdir. Ternyata si bapak bilang, yang tadi nepuk, udah, Pak, jangan nangis dulu, belum apa-apa udah nangis, saya mau bercanda. Dikasih surat, dikasih, mana surat? Dia ngambil pulpen, itu dia ngambil pulpen, dia tanda tangan. Kembali, bingung kan? Beneran? Ya udah, kasih aja ke sana. Serius? Udah, cepet bawa aja ke sana. Balik sana, dia admin dilihat. Wah, pada ngobrol nih. Ya, Pak, ke kamar aja. Ke kamar aja. Udah. Nanti dikasih tahu kok. Udah, selesai. Tiba-tiba jalan sana. Bagian adminnya tuh, Pak, ini semuanya sudah dibayar lunas, Bapak bisa pulang. Subhanallah, siapa yang bayar, Sus? Lah, tadi Bapak ketemu siapa? Dan saya nggak tahu. Udah, Pak, udah lunas kok.
semuanya, bapak bisa pulang. Oh senang ya. Turun ke bawah ke rumah sakit, ternyata bingung Pak. Dia udah mau pulang tapi dia bingung. Dia bingung kenapa? Dia bingung karena dia nggak tahu itu rumah sakit itu di daerah mana. Percaya nggak ada yang pernah kayak gitu? Lah dia kan dijemput pakai ambulan, baru dia aja udah. Set. 5 hari itu dia di rumah sakit aja. Oh bodoh, masalah ntar aku pulang ke rumah mah gampang dah kata dia gitu. Ternyata ini terus pulang kemana ya? Duduk aja dia di depan. Udah gitu mau pulangnya juga bingung. Mau pakai apa? Mau pakai taksi? Mau pakai ini? Dan duitnya nggak ada. Duduk ya. Duduk di depan rumah sakit duduk. Kemudian ada suster yang lewat. Ada suster lewat. Pak, anaknya lucu banget. Iya, masih merah. Oh itu dipegang ini lucu banget ya gini. Rumahnya di mana Pak? Kebun jeruk kesonoan katanya. Ih jauh bener, jauh amat Pak kesini. Ya nggak tahu takdirnya kali kesini gitu. Terus pulang pakai apa Pak? Belum tahu. Jangan pakai metro mini Pak, gak enak Pak. Pakai taksi aja. Kasihan anaknya. Kalau pakai metro mini mah, apalagi bajan, kasihan. Anaknya masih namanya juga masih kecil terus ngirup apa asap gitu, aduh kasihan Pak. Pakai taksi aja. Iya dek, insya Allah katanya. Iya. Paling buru-buru pakai taksi gitu kan. Pakai metro mini aja nggak bisa. Itu suster tiba-tiba manggil taksi. Taksi sini, set berhenti. Sus, jangan panggil, ntar aja. Udah nggak apa-apa. Beneran jangan panggil. Udah nggak apa-apa Pak, tenang aja. Sus, saya nggak punya duit. Jangan panggil taksi. Apa kata susternya? Itu subhanallah. Pak, masa saya manggil taksi bapak yang bayar sih? Subhanallah. Berhenti itu. Kemudian masuk. Saya, Pak minta alamatnya. Alamat sini kasih ke supir. Alamatnya ini Pak, ya, kasih duit. Ini cukup ya? Oh cukup. Nah, cukup. Enggak lah kalau cukup mah. Udah mau jalan itu bukan. Saya ke dalam dulu. Ke dalam tuh suster ke dalam. Balik lagi dia sama temennya bertiga. Bawa bingkisan. Di situ isinya ada susu, ada buah, ada makanan. Pokoknya banyak dah lengkap. Itu taksi, ini si bapak cerita, itu taksi sampai penuh kan? Taksi sampai penuh. Subhanallah. Pak, nih saya punya makanan nih, kebetulan tadi beli gitu. Sebenarnya sih buat ini, buat apa namanya saudara saya. Cuma nggak apa-apa dah, saya kayaknya senang nih sama si anak nih dikasih. Jangan. Sampai ke rumah. Sampai di rumah kontrakan tuh tetangga pada bingung. Ini udah ngontrak, utang banyak gitu. Pas istrinya lahir dijemput pakai ambulan, balik pakai taksi, bawaannya banyak. Orang-orang pada bingung. Lu bayar berapa di sana? Wah nggak bayar. Masa nggak bayar? Nggak bayar. Beneran? Nol rupiah. Udah. Kemudian sehari 2 hari setelah itu, seminggu setelah itu datang apa namanya temennya yang dulu teman bisnisnya. Ketemu di sini. Lu kemana aja? Anda udah beda emang kesini. Pantes Pak, Anda cari-cari, Anda teleponin, nggak nyambung. Anda cari ke rumah lah, rumah udah disita. Emang kenapa? Waduh, cerita ya, perusahaan gini. Oh, gitu. Ya udahlah. Sama aja lah, ya, besok ya, kerjain. Karena Anda tahu itu bisa begini. Subhanallah, Pak. Allah Maha Baik. Ya. Cuma kita memang kadang-kadang banyak dosa. Dari zakat aja kadang-kadang kita suka lupa. Apalagi sedekah. Si papa nih tadi, subhanallah, dia gak punya apa-apa tapi dia berani bersedekah.
berani bersedekah. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu biji. Satu biji tumbuh setelah itu tujuh batang, 7 bulir, dan dari setiap batang tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan buat siapa yang Dia kehendaki, dan juga Allah apa? Wasi'un 'alim. Maha luas, lagi Maha mengetahui. Banyaklah keajaiban-keajaiban yang Allah berikan buat kita yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Allah, percaya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang bertanya, Ustaz, orang kampung saya nih, tetangga saya, dia kayaknya maksiat mulu, sholat ke masjid aja jarang, tapi kayaknya enak bener tuh, enak bener. Mobilnya di depan ada Fortuner, ada Alphard. Terus apa? Rumahnya juga bagus. Anak-anaknya kayaknya kuliah bagus. Terus kenapa emang? Emang tahu dia bahagia? Nggak tahu kita. Kalau dia bahagia apa kagak? Nggak tahu. Kalau dia nggak sholat, dia nggak zakat, ya, dia nggak bersedekah, udah pasti kagak bahagia. Nggak bahagia. Cuma kelihatannya aja materi. Emang orang yang punya materi itu kayak gitu pasti bahagia? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Sering banget ketika saya duduk, kemudian datang Fortuna, datang Alfa, kemudian datang si ibu nangis-nangis, Ustaz, rumah saya mau disita, anak saya ya Allah, bandarnya minta ampun, terus saya bingung, mobil ini juga sebenarnya udah dijual, banyak dah, banyak. Cuma kita nggak tahu karena kita melihatnya ke materi, gitu. Cuma kalau kita yakin sama tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, keajaiban-keajaiban yang Allah berikan, pasti hal itu akan terjadi. Coba tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tidak pernah apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah berjanji apa? Man jabil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jabil sayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan datang dengan 10 kebaikan. Allah kembaliin itu dengan 10 kebaikan. Kita sedekah 100.000, Allah ganti jadi 1 juta. Percaya nggak? Kudu percaya, harus percaya. Apalagi di infak, itu kan di kebaikan ya, berbuat baik, senyum dan lain. Kita senyum kepada satu orang, Allah akan berikan 10 orang yang tersenyum kepada kita. Kita membahagiakan satu orang, Allah akan datang dengan 10 orang yang membahagiakan kita. Itu udah pasti dan harus yakin. Dan ini infak, matalul ladzina yunfikuna amwalahum, tadi jelas. Siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan buat siapa yang Dia kehendaki. Yakin enggak? Harus yakin. Harus ya. Ustaz, saya udah sedekah, tapi nggak balik-balik tuh. Wah, berarti ngarep banget nih balik. Udah, bismillah aja, sedekah aja, baliknya kapan aja dah. Kapan aja, itu mah terserah Allah. Nggak usah pakai jangka waktu. Ya Allah, kalau seminggu ini kagak balik, bingung saya nih Allah. Utang saya udah banyak, kalau seminggu ini kagak balik, waduh repot saya. Jangan gitu. Udah, sedekah aja. Masalah nanti misalkan kita seminggu habis itu rumah kita disita, biarin aja. Biarin. Ntar juga datang yang baru. Pak, saya ada cerita. Ini bener.
Jadi ketika 2 tahun atau 3 tahun yang lalu nih datang, Ustaz saya bingung dah, masalah saya banyak banget, utang saya banyak banget, intinya sama kayak tadi. Terus saya bilang, karena dia bisa ngaji kan? Bisa, ajarin anak-anak ngaji. Ajarin anak-anak ngaji. Ajarin anak-anak ngaji. Jadilah rumah tahfidz. Ketika saya datang ke sana, itu di daerah Ciwidey, Bandung. Datang ke sono, dia cuma tuh. Anak-anak makin banyak. Anak-anak makin banyak. Saya aja tidur udah agak susah. Tidur udah susah. Dulu kan luas nih. Kita bisa buat makan, buat ini atau TV. Sekarang kan ada anak-anak ngaji, kita sekat. Ini buat kita sedikit kecil, buat dia mah kecil segini. Sisanya segini buat anak-anak. Subhanallah. Sudah bilang, tapi tetap gak muat Ustaz. Gimana ya? Saya pengen ngebangun yang lebih gede. Saya bisa bantu gak? Dia bilang gitu kan? Saya bilang, saya manusia. Nah itu juga tahu. Saya manusia sehebat apa sih? Ngebangun doang. Belum tentu dijaga sama Allah. Mintanya sama Allah lah, itu udah tau lah caranya. Tahajudnya, duhanya, sedekahnya, jihadnya. Wah, dikencengin sama dia. Tak, dikencengin. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Itu rumah tempat anak-anak ngaji kebakaran. Subhanallah. Kebakaran, Pak. Cuma karena orang ini aktif, dong ngajar ngaji, dia sampai mengadakan acara Ciwidey menghafal Quran. Wah, camat, bupati pada datang sebagainya. Seminggu habis mengadakan acara Ciwidey menghafal Al-Quran, rumahnya kebakaran. Habis nggak tersisa. Tapi karena orang ini baik, karena Allah, sebenarnya dengan Allah cinta aja sama dia, udah selesai. Sekarang Pak, kalau kita datang ke sono, itu udah jadi pesantren. Subhanallah. 3 lantai blok besar. Allah Maha Hebat. Nangis aja dia, ya Allah. Kata Allah, mudah caranya dah. Dan kita ngejar materi, sampai bikin rumah udah 2 lantai, bangga banget dah. Ini hasil usaha kerja saya dan sebagainya. Belum bisa kita ngalahin kiai-kiai itu. Kerjanya apa? Coba kerjanya apa? Kiai ngajar ngaji, bener? Ngajar ngaji. Kita kerja subuh di jalan, kerja pas nyari duit, gitu. Pendapatan sebulan segini, bayar utang segini, terus aja. Sampai mumet, pusing, mikirin terus. Pecah. Sholatnya lupa, balik ke bangun. Ya namanya juga ikhtiar, pasti diganti sama Allah. Tapi nggak bisa secepat mereka tuh. Kiai duduk gitu ya, ngajar ngaji apa, tentu bisa bangun masjid di samping rumahnya, ngajar ngaji apa, sholat dan sebagainya, tentu bisa bangun asrama di sekitar rumahnya, jadilah pondok pesantren. Allah mah caranya gimana aja terserah. Di Pandeglang kayak Al-Mizan juga begitu. Pesantrennya ada 2 dulu, ngontrak Pak. Kontrak di rumah, bukan di rumah, di gudang yang gak kepake, yang kontrak. Dia ngajar anak-anak, kontrakannya udah gak cukup, dia pindah ke tempat lain. Itu kontrakan buat anak-anak ngaji. Kita bisa gak sedekah kayak gitu? Bisa gak? Belum tentu bisa, Pak. Jangan berharap kita punya pesantren, jangan berharap kita punya masjid, begitu aja kita gak berani. Jangankan begitu, kita keluarin ada dompet nih, ada duit 1 juta, kita keluarin 100.000, aduh berat. Betul ya? Jumatan lewat kota, keluarin duit 1.000, kakek-kakek di belakang ngasih duit 100. Wah, subhanallah. Aneh aja istilahnya gitu, yang kerjanya ya pakai dasi apa sebagainya cuma 1.000 2.000, ini kakek 100.000.
Udah aja. Pas selesai sholat Jumat, si anak muda tadi kagum sama si kakek. Ketemu dah tuh. Subhanallah, kayak hebat bener. Kakek apa ya Allah? Saya aja cuma dikit tadi ngasih ke kotak. Kok kakek bisa sih? Asli bisa 100.000 segampang itu. Bagaimana caranya? Kasih tahu apa caranya? Kapan? Tadi pas Jumatan. Yang tadi, iya lah itu kan duit ente yang jatuh dari kantong. Anda mau kembaliin? Wah itu duit aneh. Iya, waduh. Balik lagi kita ke masjid. Nyari DKM. DKM mana? Bang, ntar kalau di kotak ada 100.000 itu duit saya. Balikin ya. Aduh, bingung nih terbuat makan. Nah, berat. Jangankan kayak dia udah tempat yang udah sempit ya. Mau tidur mau apa dia pindah, harusnya buat anak-anak ngaji. Itu kan sedekah namanya. Tiba-tiba Allah memberikan blok masjid, blok rumah, blok ini. Kerjanya apa? Salat jamaah. Salat jamaah dengan salat sendiri bandingannya berapa? 1/27. Betul ya? Ini salat sendiri, ini salat jamaah. Subuh naik 1, top, betul ya? Salat jamaah naik berapa? 27 tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27. Salat zuhur ini naik 1 lagi, tak dapat 2 tangga. Ini berapa? 28, 29, 30. Jadi berapa tuh? 27 kali 2, 54. Betul ya? Salat asar dia sendiri dapat 3 tangga. Ini dapat berapa tangga? Belum sehari Pak, udah gak bisa ngitung kita. Apalagi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau selama kita balik, kita sholat jamaah terus. Allah pasti berikan kita derajat yang jauh lebih mulia daripada orang sholat sendiri. Coba lihat di kampung, kelihatan Pak, kelihatan. Orang yang sering tahajud, kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bangunlah untuk sholat tahajud. Tahajudlah kalian sebagai tambahan, sebagai nafilah itu tambahan. Kalau bahasa kita kerja mah lemburan gitu. Betul ya? Pengen tambahan, so tahajud. Asa ayyabataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah dengan begitu Allah akan mengangkat derajatmu ke tempat yang mahmuda, yang dimuliakan. Orang yang sering tahajud Pak, nggak perlu dia jabatannya tinggi, tapi omongannya selalu didengar. Orang yang sering tahajud kadang-kadang cuma jalannya doang lewat, orang udah tahu, wah ada apa ini nih, dan ngikut gitu. Omongannya didengar, ya dihormati. Dia nggak punya jabatan, nggak apa-apa, tapi dia dihormatin oleh orang sekampung. Daripada kita punya jabatan di dunia tapi nggak ada yang menghormati, nyesek. Tahajud, apalagi banyak sunnah-sunnah, amalan sunnah. Yang sering sholat duha, Allah akan lancarkan rezekinya. Yang sering sedekah, Allah ganti dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan ganti. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, berlipat-lipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Cuma Allah yang bisa menyempitkan rezeki dan juga meluaskan rezeki. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian juga akan dikembali.
Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya cukup sekian saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang terpenting itu bukan bagusnya ceramah, enggak. Bukan bagusnya retorika, enggak. Yang terpenting itu setelah ini amalannya. Kita mau ngapain di hadapan Allah? Mau ngasih apa buat Allah? Coba Pak, kalau sekarang misalkan kita meninggal, apa yang kita kasih coba? Ada yang berani sekarang, ya Allah saya mau meninggal sekarang aja dah. Ada. Orang soleh, orang baik itu rindu ketemu sama Allah. Kita rindu enggak? Rindu Ustaz, pengen ketemu Allah. Ya udah mati aja sekarang. Berani enggak? Enggak berani Ustaz, banyak dosa. Benar. Orang soleh itu ya Allah, saya pengen ketemu gitu. Kalau harus mati sekarang nggak apa-apa, nanti saya pengen ketemu gitu. Pengen tahu yang saya dulu kerjakan dari duha, dari istighfar, dari tahajud, dari sedekah, mana yang kau terima dan mana yang kagak. Nah kalau kita nggak ada, mana sedekahnya, mana duhanya, mana tahajudnya, yang ada apa? Dosanya masih neraka aja kepikirannya udah. Ya, yang terpenting sekarang adalah bukan bagusnya ceramah, tapi amalan setelah ceramah. Sedekah. Ini katanya mau bangun di masjid, bismillah aja. Kalau Bapak Ibu semuanya percaya yakin kepada Allah, udahlah Ustaz, nggak apa-apa, semuanya dari saya aja. Jangan tidak kebagian ke bawah. Berapa miliar nih misalkan? 2 miliar dengan 3 miliar, ya udah saya aja dah, insya Allah ada uang mah 3 miliar mah. Nah rumah yang di sono kejual, selesai jadi masjid. Subhanallah. Ada yang punya 3 miliar, pasti ada. Yes, Pak, saya 3 miliar juga utang yang banyak, tak? Utang saya 5 miliar. Tapi insya Allah ya, kalau kita yakin Allah pasti akan ganti, Allah pasti akan berikan. Satu ayat lagi saya berikan. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tanfiqun. Apa? Wafil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi, di tempat kita tinggal, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak banget tanda-tanda kebesaran Allah buat mereka-mereka yang yakin. Tanda kebesaran itu kayak tadi, tahu-tahu dia bisa membangun pesantren, tahu-tahu dia ke rumah sakit tanpa bayar, tahu-tahu lagi sakit sembuh dan sebagainya. Tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi yang udah ada dari kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah juga ada di diri kalian, ada di kita juga. Kalau kita mau, kita cari keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah di diri kita. Banyak. Dari jasad kita, dari apa yang kita lakukan, dari amalan-amalan yang kita lakukan, ada. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki buat kalian, dan ada apa-apa yang sudah dijanjikan Allah buat kalian. Ada semuanya. Allah mah tinggal nurunin doang. Ente maunya apa sih gitu, istilahnya gitu. Udah apa sih yang sudah dikerjakan, dari itu kita repot, kita keluar dosa banyak, tapi pengennya ini itu. Turun, tapi hancur. Apa yang sudah dijanjikan sama Allah, Allah akan turun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tanfiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, kata Allah, demi
demi Allah. Demi Allah, Allah berjanji biasanya waktuha, demi waktu duha, walai, demi waktu malam, wasyamsi, demi matahari. Dan ini enggak fawarabbis samai wal ardi, maka demi Tuhan langit dan bumi. Innahu lahaqqun mithla ma annakum takdzibun. Itu semua pasti terjadi seperti apa yang kita sangkakan. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perteguh keyakinan kita kepada Allah. Yakin terus kepada Allah, pelajari terus ayat-ayat Allah, pelajari terus Al-Qur'an kita, pelajari terus hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan hidup kita. Demi Allah, orang yang yakin kepada Allah kemudian mengamalkannya, yakin kepada Rasulullah kemudian mengamalkannya, hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti bahagia. Jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk kepada Allah dengan kafah, keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Setengah itu kemana? Sholat iya, maksiat jalan. Udah, maksiat tinggalin. Sholat kencangin. Maksiat tinggalin. Sedekah kencangin. Zakat kencangin, hitung semuanya harta kita. Insya Allah Allah akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang salah semuanya dari saya, yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, dan orang sekitar kita. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada hidup kita, keberkahan pada harta kita, pada usaha kita, pada apa yang kita lakukan setiap hari. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhamdulillah ya Mahmud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'allimna shalihan tardana minna birahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna ziyarata Makkah wal Madinah bi syafa'atika wa syafa'ati rasulika wa syafa'atil Qur'anil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.